dari beberapa hari lalu memang ada hal yang kadang menggelitik pikiran saya, tapi ini agak bisa seru sebenarnya kalau Mas Bayu bisa ada di sini. Mudah-mudahan aja. Banyak. Namo. Luar biasa. Ini dari kayangan udah berasa. Dari harapan saya ternyata langsung diijabah sama Allah. Jadi Mas Bayu, Mas udah dipanggil tadi. Ini udah ini nggak perlu rebutan lagi. Kursi udah saya siapkan. Jadi beda ya dengan cerita-cerita yang ada di atas gitu. Malah kalau cerita Mas Bayu tadi cerita di tengah tentang kursi. Namu celana pendek. Namu. Karena pakai celana pendek juga pakai celana pendek. Ini makanya gimana lewat sini ya? Lewat situ Mas, biar kelihatan ada estetik gitu loh. Nggak ada makler. Kalau kan podcast yang lain kan kudu rapi-rapi ya. Enggak, kita mah yang penting isi konten pembicaraan kita gitu. Ini kelihatan ini kabelnya nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Aku dari kayangan agak enak kesini tadi. Nah Mas. ini kalau bicara ini memang sudah beberapa lama Nusantara Sudut Lucu tidak kedatangan tamu dari kayangan gitu. Makanya, tamu yang aneh. Enggak spesial juga Mas. Kenapa? Tamu yang aneh. Enggak, buat saya spesial. Saya bicara itu karena apa sih? Kebetulan ini bulan suci Ramadan. Bulannya yang suci. Hatinya mah belum tentu suci ya. Betul. Apalagi kalau kita ngikutin cerita-cerita tayangan-tayangan media, obrolan orang di jalan tentang realitas yang ada tuh, aduh. Bulannya suci, tapi saya nggak menghargai bulan suci Mas. Itu iya, di medsos itu pada beranteman aja. Demo diomongin, nggak demonya diomongin, semua berhamburan jadi suara-suara negatif. Jadi ada. Ini nggak suci. Semuanya merasa suci jadi begini kali ya. Jadi pemaknaannya kok lebih korek. Ini pelaku curanmor level nasional. Hal-hal yang lebih simbolistik ya, karena masalah tujuannya beda-beda, isi kepalanya beda-beda. Mas sampean kok kalau ngomong pelan-pelan kenapa sih? Takut. Waduh, suara ini gak apa-apa, semua ada juga di Republik ini juga begitu. Udah nggak apa-apa. Ini karena nggak di studio jadi agak noise dengan cerita-cerita yang ada di luar sini nih. Di studio yang katanya Gedung Raya juga banyak noise Mas. No gitu. Anggaplah ini kayak di arena apa kemarin itu rame-rame demo tuh kayak. Untung nggak ada botol aqua di tak minum kalau ada. Oh, barusan bilang merek ya, minta di endorse ya. Astagfirullah. Wah, mohon maaf. Aduh. Ini selalu nyari peluang kayak yang lain-lain aja nyari peluang. Itu kalau bicara masalah botol itu kan air mineral tetap identik dengan merek itu. Aduh, jadi ikut latah saya. Mohon maaf. Kita buka aja ya Mas ya. Belum dibuka toh? Belum Mas, ini kan monggo silahkan. Bicara pembukaan, mudah-mudahan penutup closingnya nanti enak Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Jawabnya apa? Rampes. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam kebajikan, kebaikan gitu dalam komplit ya. Soalnya kalau nggak mau nama budaya. Kalau ada yang nggak kebawa, kayaknya ntar bilang, wah nggak bawa ini. Nah itu ketersinggungan lagi, jadi pasal lagi. Ceritanya kadang masuk ke ranah-ranah yang lebih sentimen karena ada muatan-muatan yang disengaja dibuat sentimen padahal biasa-biasa aja sebetulnya ya. Jadi kok langsung masuk ke area yang pedes gini. Nanti dulu nih mau ngomong tujuannya apa langsung pedes itu. Kalau ngomong pedes saya inget karet Mas. Karetnya 2. Jadi karetnya 2. Oke, pemirsa sekalian, ada hal yang menggelitik pikiran saya ini dengan Mas Bayu nih. Menggelitik geli atau memang jadi sakit, jadi pedas, jadi pengen marah itu? Enggak, menggelitik jadi kadang gini Mas. Saya kalau saya kan sering berpikir di jalan naik motor, bahkan lagi begitu Mas, lagi iya itu ritual tuh. Lagi berritual ria pagi gitu suka mikir nih kok begini ceritanya. Terus saya suka kait-kaitan. Aku neng kayangan cuman liatin aja, jadi pusing semua kan. Suka saya kait-kaitkan dengan istilahnya perjalanan bangsa ini gitu Mas, kan ada perjalanan sebelum kemerdekaan atau masa kerajaan ke sini, terus ini nih kehidupan kita nih di zaman yang sekarang now. Jangan now ya Mas Medi, boleh minta tolong nggak? Apa? Kayak gue nggak yakin deh nih. Ntar kejadian kayak waktu kemarin lagi. Gimana dicek lagi?
Cek ini ya, cek sound system dulu ya, Iya. cek mic ya, boleh ya? Siap, oke. Saya hold dulu bentar ya, nggak Siap, apa ya. oke, siap. Ternyambung lagi, gue cuman kayak waktu itu, udah capek-capek cerita panjang, mic-nya lupa, sebentar ya, biar Siap, seru siap. dikit ya. Oke, siap. Ternyata masih on. Hindari kecelakaan jadi ya. Memberi Begini lah ngeliatnya. keyakinan kita jadi lebih pede, dan apa yang kita sampaikan ini betul-betul secara teknologi bisa terekam dan nanti bisa tersampaikan ke teman-teman. Tapi kalau saya ngeliat ke situ Mas Medi ya, itu saya memastikan supaya detiknya on. Oke, siap. Udah 2 kali kejadian, waktu itu mic-nya lupa, terus kemudian lupa di pijit sana. Mohon maaf ya pemirsa, kita bukan studio yang betul-betul expert, bagus dan sebagainya. Medi. Kita apa adanya. Mas Medi, lu unggulin studio yang kelihatannya megah mewah atau isinya sekarang deh? Sekarang kalau saya ngelihat daster tuh Mas, Iya sih. Mas jangan ngomong daster. Nah. Pilih Isinya dasternya. buluan semua begitu kan, nggak taunya bukan kuntilanak, bukan genderuwo. Cuma saya agak komplain kenapa di setelnya agak buram tuh. Nusantara sudut lucunya jadi agak buram. Oh iya ya. Tapi yang jelas pemirsa pasti sudah familiar dengan Nusantara sudut lucu dengan warna biru dan ini biru apa hijau? Tosca. Ah, Jadi Mas Tosca. Medi yang sebenarnya yang Nusantaranya bukan, Nusantara tuh nggak lucu, Nusantara tuh serius, ya. Nusantara sangat serius tuh zaman Imperium Majapahit dulu. Yang lucu adalah saat ini kita membahas orang-orangnya makin kesini kok turunannya jadi lucu-lucu. Ya. Dari kayaknya cuma ngeliat tuh pada ini apa tuh geli sendiri tuh, kenapa pada berantem begini? Orang semuanya udah settingan kok masih kisru aja. Jadi kan dari cerita-cerita nih Mas, misalnya Iya. kan ada orang lihat YouTube, televisi, bahkan ada televisi yang masif banget lah cerita tentang dinamika, terutama politik Mas, yang politik itu. Selesai dari situ keluar rumah itu langsung dia seperti dia yakin bahwa apa yang disampaikan di televisi itu adalah GR, satu kebenaran. berbeda bangsa. Wah, versi berdebat lah benar. mereka tuh. Sampai kadang-kadang suka ada yang musuhan, sentimen paginya gue Karena dua-duanya membawa versi benarnya masing-masing. itu Mas yang saya menjadi menggelitik gitu Mas. Ini yang di TV ini kan setting. Loh, Anda duduk di sini ya, ntar ngomong ini ya. Nggak usah Mas yang nggak usah yang di TV Mas. Mohon maaf Mas, yang di parlemen itu di gedung DPR. Lah, mulai ngomongin Oh, rakyat. aduh, mohon maaf nih saya ngomong begitu Mas. Gini deh, dia wakil rakyat atau wakil proyek? Ngeri amat ya wakil Tapi- anggaran. Ngeri banget ya. Bagi-bagi nih. Mulai terkuak pelan-pelan. Tambah-tambahan nih. Ada beberapa yang agak nyeletuk, tapi nanti langsung disentil sama banyak orang. Nyeletuk, berapa sih gaji Anda, berapa sih fasilitas Anda, berapa sih dana reses, dan sebagainya. Udah deh, kita nggak usah cerita itu. Jadi begini Mas, bicara kondisi sekarang ini menurut Mas Bayu itu gimana ya Mas? Maksudnya, yang saya lihat ini ada satu opini yang menjadi satu kebenaran gitu Mas. Gini deh ya. Opini. Saya mau menarik mundur dulu. Tadi Mas Medi mengenai masa lalu juga angkat sedikit ya. Masa depan juga ya. Ke situ dulu deh kita. Masa lalu, now, masa depan. Kalau gimana? Masa lalu. Masa lalu kan dulu. lu pengalaman nih. Terus masalahnya karena masalah lalu masalah kita juga nih. Saya tidak hidup pada saat zaman Majapahit, pada saat keemasan, tidak hidup juga pada saat zaman raja. Tapi saya hidup di masa sekarang. Apa saya nggak boleh bawa data masa lalu untuk bicara masa sekarang? Argumentasinya itu tetap semuanya pada literasi. Ketika kita lahirnya tidak di zaman Marco Polo. Jadi nggak punya hak buat bicara kayak gitu. Mas, kita juga nggak pernah ke bulan, Mas. Tapi di sana dikasih tahu gravitasinya 1/6 doang, katanya. Lalu adik-adik kita yang ngomong mungkin salah ngomong ya, waktu zaman Orba begini, ditanya lagi, emang udah hidup pada zaman Orba? Bukan begitu ngadepinnya. Iya, ini Itu berdasarkan data yang seperti ini, maka begini. Emang dia nggak boleh bersuara, kan dia rakyat juga. enggak, saya kalau bilang kayak yang seperti itu kayaknya ini saya selalu mengulang yang sering Mas Bayu sampaikan, semuanya itu settingan gitu. Dari settingan itu akhirnya kita punya kesimpulan bahwa apa sebenarnya yang terjadi itu sebetulnya kita nggak paham Mas. Iya, memang harus dibikin nggak paham. Kalau paham mah jadi sama-sama tahu juga bermasalah dong buat di level atas. Karena soalnya dia udah dianggap sama. Udahlah yang di bawah tuh diam aja, nerima aja. Mau perkara kelangkaan minyak goreng, terserah. Ngomongin minyak goreng. Kebablasan.
Saya baru bikin Salah ngomong minyak telon. Makanya kalau bicara tuh Mas hati-hati Mas. Iya, Sekarang itu sensitif Mas. Saya kan nggak bicara mengenai big. Iya, ampun. Yang kayak big dataan gitulah. Itu ngeri ketelucut itu Mas. Enggak gini, saya selaku warga negara itu kadang kan ada situasional di kalangan, ya kalau istilahnya Mas Bayu kan dibagi 3, satu di level bawah nih, ya kayak kita ini di bawah, level tengah nih pelaksana negara, level atas mungkin penentu kebijakan negara. Nah, Itu masih di tengah, Mas. kita udah di tengah apa di bawah? Bukan, yang tadi yang kebijakan itu masih di tengah. Masih di tengah, Masih. ya. Enggak, artinya kan juga ada kepentingan lagi yang Lebih mungkin atas lebih lagi. atas lagi. Dan ini mungkin Mas, saya bukan mereka-reka, tetapi saya meyakini malah Mas. Tentang? Ada. Tuh, ini kan kalau diangkat gini ada tangan, Mas. Nah, tangannya ini berarti yang Nah, ini fokusnya. tangannya ini siapa? Ketika ada kayak gini, Biarlah di sana yang bermasalah di Nah, bawah sana, nah, iya yang nih. tengah bikin kebijakan. Kita nggak bicara. Tangannya ini, Kita nggak invisible bicara. hands ini, the untouchable. Di unstable. Makanya itu Mas, saya ya gimana ya, mohon maaf Mas kalau saya bicara tadi itu soal demo-demo gitu kan. Ini kayak apaan aja kalau yang ngomong udah makin hati-hati. Enggak gini. Nih, gue publish nih. Nih, ini adalah komedian zaman dulu. Ini semua sekarang kayak dagelan doang. Mau ngomong apa sekarang? Bicara demo-demo gitu kan, cerita soal bangsa dan negara ini, saya suka narik-narik, pikiran saya suka liar. Siapa intangible hand? Siapa? Invisible hand. Intangible hand The itu untouchable, siapa? ya. Intangible hand itu siapa sebetulnya? Ya, yang tidak ada di dalam nama-nama tadi loh, Mas. Kalau misalnya kita tahu nih ketua anu itu masih ada kelihatan, berarti tidak invisible lagi dong, kelihatan, ya. Tapi ada yang tidak terlihat tapi memang punya kuasa. Ya, itulah yang tokoh-tokoh di belakang layarnya. Mereka sebenarnya untuk kedamaian rakyat. Rakyatnya damai. Perkara nanti proyeknya dibagi-bagi ke orang tertentu, ya itu lain urusan. Makanya itu kan Mas, kita ini jadi riuh, kita ini jadi, bahkan dengan teman sekerja, dengan keluarga, itu beda pandangan. Ini kerja-kerja mereka canggih loh Mas. Nanti dulu, berarti masa berbeda pandangan tadi bawah, tengah, atau atas. Kita bikin grading dulu nih. Ya kalau saya merasa di bagian bawah. Ya, mari kita sama-sama mikir Tapi di yang bawah jelas, ya. oke, bagian bawah Mas. Saya nih rakyat biasa Mas. Saya juga, yang tengah ngantri nggak minyak goreng kemarin. Kayaknya enggak deh Mas. Nah, yang tengah pusing nggak kalau BBM naik? Lah kan yang di bawah kasihan kalau ojek online segala macem. Dapatnya berapa sehari? Buat dia hidup berapa? Ada cuma segitu-gitu doang. Ada argumentasi matematikanya juga itu Mas. Artinya ketika satu regulasi muncul yang berimbas ke masyarakat, ada kelompok yang memprotes, ada kelompok yang berargumentatif. Iya, argumentatif berarti alasan ya? Alasannya gitu kan. Kenapa sih nggak dipertimbangin dulu supaya tidak ada argumentatif? Jadi pada saat itu semuanya udah sepakat dulu. Pada lupa mengenai musyawarah untuk mufakat. Sekarang mah kagak mufakat dulu sudah ada. Baru pura-pura dimusyawarahin. Ini fakta masih di luar ada suara-suara itu juga. Kemarin ngomong sama saya, udah jarang keluar. Kenapa? BBM mahal. Oh, BBM mahal. Tapi kan belum Mas sekarang ya? Saya nggak ngerti lah. Saya udah anjak-anjak ke sana ya? Saya nggak ngerti. Tapi ini Mas Bayu, saya tuh ada yang Lupa aku. Pajakmu tak naikin ya? Buat bayar utang. Ya. Ini saya selalu ini Mas, selalu mungkin nanti bisa jadi satu kesimpulan ya. Berpikirnya objektif. Apakah rakyat kita ini sekarang berpikir objektif Mas? Kagak subjektif, cuman suka nggak suka doang, like and dislike. Oh, lo begini, di sana begitu gitu kan Mas? Coba cerang saya coba yang objektif. Iya. Ayo kasih tahu ke saya contohnya gimana supaya jelas. Lo pembangunan udah merata sekarang Mas, lo jualan raya udah ini kan. Oke, saya bahas dengan saya lihat kan. Objektif kan, ya. Objektif, Bangunan saya dari sisi subjektifnya ya. Lah wong aku nih baik-baik aja, kok aku dihina sih? Aku dipojok-pojokin terus. Mas, kita jangan sampai ikut jadi keracunan, jadi kelompok itu loh Mas, dua kelompok itu loh Mas.
Oh, kan Posisi kita di tengah. Gue 03 loh, Mas Medi 0 berapa? Saya drone, Mas. 0,00. Ya. Drone ada di atas. Ya, kan saya ngelihat Mas Nuh ada yang pup, ada yang lagi berantem, Ada yang lagi belajar. ada belajar, ada yang lagi macem-macem lah. Belajar ngebohongin, belajar jujur, macam-macam. Jadi gini Mas, kalau kembali yang tadi ya. Sekarang itu permasalahannya pada saat kita melihat helikopter view atau drone tadi kita naikin, kita bisa ngeliat di bawah. Iya. Di bawah betul ada pro dan kontra. Semua pasti ada pro dan kontranya. Tapi please kalau boleh kita kembalilah ke yang zaman dulu. Udah dikasih tahu musyawarah untuk mufakat. Artinya kita mencegah dulu. Lo musyawarah mufakat dulu kan rakyatnya sedikit Mas. Sekarang 100, 200, 70 sekian juta. Iya. Enggak, itu perwakilan makanya Mas. Iya. Tapi itu musyawarah mufakat. Jadi Yang dilakukan orang-orang yang bijak. kalau ini ngeri juga ya, berarti saat ini tidak bijak. Ya saya nggak ngerti Mas. Atau kurang bijak atau nggak ngerti bijak itu apa. Nggak ngerti Yang saya. penting selama buat dia dan kelompoknya aman ya. Kok gue kayaknya terlalu sinis bener ya. Saya itu Tapi karena sebagiannya begitu Mas. Saya mesti kasih tahu juga ke rakyat, ayo berpikir objektif. Ini bukan masalah tadi Mas Medi bilang begitu langsung bilang masalah suka tidak suka ya. Saya pada saat Mas Medi nyerang mengenai objektif tadi pembangunan segala macam, selalu saya bela dirinya gini. Kok saya dihina sih? Hina tuh urusan perasaan Mas. Tapi pada saat pembangunan yang berjalan di mana-mana ini berlaku dengan hutang yang segitu banyaknya dan akan diwariskan ke generasi berikutnya, sementara si penanda tangan tadi terima sesuatu kita nggak tahu dan atau sengaja digelapkan kita nggak tahu ya. Ujung-ujungnya sebenarnya adalah anggaran-anggaran yang dibagikan sesuai pos-posnya masing-masing mereka pelakunya dan kemudian rakyat menerima. Sebenarnya kan urusannya kan buat rakyat. Enggak, Tapi di ini- tengah-tengah kan ada satu hal yang bisa berbahaya. enggak, ini subjektif apa objektif? Ini objektif. 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 Berdasarkan big data. Ya ampun, nanti yang punya big data ngomong gitu tersinggung, dibilang otoriter. Masa kalau bicara Loh. big itu saya ngeri Mas. Padahal sampean kan juga rakyat. Sekarang kita dudukan porsinya dulu. Saya bukan 01, saya bukan 02, saya bukan cebong, saya bukan kadrun ya. Saya ini rakyat Indonesia, persatuan Indonesia. Akibatnya kalau kita kembali ke pasalnya, kembali dulu deh ke aturan main perundangannya, pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat. Saya rakyat. Berarti semua pejabat, ASN, PNS, semua yang berseragam yang digaji oleh rakyat adalah karyawannya rakyat. Maka berpikirlah untuk rakyat. Toh pada saat Anda pulang Anda juga rakyat. Identitas Anda pada saat Anda berada di satu lembaga tertentu, iya, tapi berpikirlah untuk rakyat. Personalitinya ada di situ, berasal dari rakyat juga toh. Enggak. Toh keluarga Anda juga rakyat. Maka berpikirlah solusi untuk rakyat. Mereka ini pelaksana Mas. Pelaksananya siapa? Pelaksana itu loh Mas. Indonesia ini kan ada orang-orang yang Oh iya, tadi kelompok-kelompok. yang invisible hand tadi ya. Enggak, bukan invisible ya. Yang berkutat di dunia politik, yang memiliki, mohon maaf Mas, partai politik, ya kan. Terus orientasi kepentingannya apa? Orientasi kepentingan. Berarti kepentingan adalah kepentingan kekuasaan. Di situ ada proyek. Urusan kemapanan mereka sendiri kah? Yang penting rakyat kita nggak tahu ya. Oke, sekarang gini Mas ya. Pada saat perundangan itu dibuat kemudian menyusahkan rakyat atau sengaja saya buat perundangan untuk memang mempersulit rakyat karena gini. Suatu saat kalau tidak sepakat itu bukan berarti suatu hinaan. Ini kritik membangun. Ada satu hal yang salah. Oposisi seolah-olah lawan. Padahal oposisi adalah penyanding. Lo kalau nggak ada Check oposisi, and balance ya. loh. Tapi pada saat bicara mengenai itu, oposisi udah dianggap sebagai lawan. Ini di Republik ini lucu. Republik ketoprak lucu. Dari kayangan cuman ngelihat. Pada nggak ngerti juga nih. Jadi oposisi itu ibarat batu Mas di kali. Dianggap sandungan ya? Enggak, kalau kita ngelihat kali yang beriak gitu kan, perasaan kita ya tergantung orangnya. Kalau saya suka Mas, ada kali yang beriak, wah buat arum jeram enak. Sepakat. Ya kan? Dibanding kalau nggak ada Tenang. batunya, di dalamnya buaya Mas. Mending buaya Mas. Apa? Ulo yang ngedeni. Belut nyetrum. Enggak Mas, ini saya kembali lagi itu Mas. Boleh. Saya fokusnya buat rakyat loh Mas. Iya, saya punya Rakyat loh. keresahan Rakyat itu. jelasin dulu rakyat tuh apa. Enggak, saya kok bisa bicara begini. Kita nih, mohon maaf Mas, kayak diadu domba. Rakyat ini diadu dengan opini lapisan yang tengah. Yang tengah pelaku adu domba, Mm-mm. atau yang di bawah yang
kita yang jadi bagiannya, jadi bagian yang bawah. terimbas. Bagaimana kalau tengah pun ternyata termasuk yang bawah? Level segitiganya itu kita tarik yang lebih tinggi pakai drone helikopter view tadi itu ya. Bahwa yang merasa sudah GR-GR-an ya, merasa sudah punya kekuasaan segala macam itu masih settingan lagi, Mas. Ini gede. Ada penguasa dunia. Itu Aduh, kalau udah bicara penguasa itu, Mas, itu saya sampai menggelitik ya. Meninggalnya John F. Kennedy itu kan sampai sekarang nggak ada ceritanya. Padahal di depan rakyat loh. Terus apa? Gaddafi, Saddam Hussein. Waduh, banyak Ceritanya gitu. Bahkan perang yang ada sekarang ini teman saya nyeletuk. Rusia, Ukraina ya. Yo, uji coba senjata-senjata canggih. Mas, gudangku kepenuhan senjata lama mau keluar. Bahkan saya bilang gini, Bisnis. Mas Bro Putin ini juga bagian dari skenario. Konspirator juga. Bahkan Biden juga bagian dari itu. Sekarang ceritanya gini, Mas. Di luar ini jadi mereka bukan bagian dari negara, bukan orang yang Nanti dulu kita pisahin dulu negara itu apa, pemerintah itu apa. Bedain dulu, itu penting. Kalau kita bisa membedakan pemerintah itu apa, terus negara itu apa, hanya satu yang mesti dikenal saat ini. Negara itu benda mati. Hasil keputusan itu adalah organisasi tertulis diakui. Maka terjadilah negara. Dulunya adalah Soviet. Mak Sopi. Nah, Soviet. Merek ya Soviet ya. Soviet. Kalau itu janganlah Mas. Oke. Jadi itu pada saat pecah semua, itu organisasi pecah, Mas. Akhirnya si Ukraina pengen begini, ini begini. Sama si Nota Kontan apa? Itu apa sih? Si NATO ya? Iya, NATO. Mau gabung sama ini nggak sepakat. Tapi kita lihat, itu sebetulnya negara itu hanya suatu kesepakatan. Pelaku-pelakunya itu adalah orang yang di level pemerintah. Who is pemerintah? Kenapa namanya pemerintah? Pemberi perintah. Itu warisan dari mana? Makanya itu kan pemerintahan. Saya khusus. ini deh, saya ngajuin saran dulu ya. Biar diterima sama langit nih ya, sama audiens juga. Namanya diganti, bukan lagi pemerintah, pemberi perintah, government ya. Gantilah dengan nama pengabdi. Jadi jelas dia mengabdi untuk rakyat, pengabdi loh. Oh iya itu Mas. Pengabdi, yang pada dasarnya pengabdi. Jangankan itu Mas, ini apa bisa itu merubah mental Mas dengan kata. Oh, memang beda sekali. Jadi disitulah agak susah Mas. Kalau kita berbuat mengarah keinginan untuk baik, berlaku baik, pasti ada yang nolak dari diri sendiri dulu. Seminimalnya semua orang harus ngaku saat ini. Mereka takut miskin, takut nggak dikenal, takut miskin yang paling utama. Selamat datang di kantor pengabdi. Enak kan namanya kan? Masyarakat. Enak provinsi. Kan? Delanggu bukan provinsi bukan ya? Provinsi Kresek Ambyar. Satu lagi kantong kresek gitu ya. Jadi pengabdi. Pengabdi lah. Wih, itu saya ngerasakan Mas. Pengabdi. Jadi pada saat udah ketemu rakyat, mereka tahu bahwa rakyat adalah yang utama. Lihat pasalnya. Pasal 1 ayat 2. Ya mungkin mudah-mudahan didengar Mas. Ini obrolan gobral-gabrul tapi nah, isinya dong. Mudah-mudahan dari ya teman-teman kita yang ada di DPR, MPR dan orang-orang ya rekan-rekan kita di partai politik lah itu cobalah berpikir. Bahkan saya masuk ke itu loh Mas. Apa? Kenapa kelompok arsitektur ini nggak masuk pada bagaimana cara mencegah? Waduh, ini lari lagi kayak yang lain. Korupsi Mas. Korupsi. Ada satu lembaga namanya di Indonesia adalah KPK. P-nya saya rubah ya. Ini bukan sekedar kata. Kalau kata itu kata itu akan pengaruh ke semuanya karena hukum tuh undang-undang adalah kata. NOR aja udah beda tuh. Nah, firman juga kata yang berasal dari Sang Maha Kuasa sendiri disesuaikan dengan logikanya. Logika rakyatnya, logika makhluk kecil yang dia ciptakan yang jadi rakyat tadi. Sekarang kata itu hati-hati. Kenapa dinamakan pemberantasan korupsi? Yang mau diberantas kompakan, Mas. Kumpul. Iya. Pemberantasan, penyadaran lah. Bikin kata juga bener dong. Upayakan cegah dan tangkal, cegah dulu. Disadarkan dulu bahwa korupsi itu dampaknya begini. Ya. Tadi itu misalkan pengabdi ya sebagai pengganti kata untuk pemerintah. Pasti beda kita memperlakukan rakyat benar-benar sebagaimana seharusnya posisinya pengabdi ya. Kalau pemberantasan diganti ya,
Ini kata kerja loh Mas, aktif ya. Diganti penyadaran. Ya sudah, nggak akan ada keributan. Karena semua tuh preventif dulu. Ya, Kaidah leadership kepemimpinan sesungguhnya adalah mencegah sebelum terjadi resiko. Tapi kalau manajerial menyelesaikan di titik permasalahan, capek lah ngurusin sana sini. ada ide Timbul nggak? masalah baru, bukan nyegah masalah. Ada ide nggak Mas? Apa? Ini kan kalau puncaknya birokrasi, ASN segala macam diganti pengabdian. Kalau di atas Mas, DPR itu kira-kira apa? Dewan Pengabdi Rakyat, selesai. Dewan Pengabdi Rakyat Provinsi Iya, Kaleng Kerupuk. iya, Oh, gitu ya? iya. Pengabdi. Pengabdi. Ini gue yang ngomong lo Bayu Murti loh. Tanggung jawab. Bro. Rakyat pemegang kedaulatan. Pasalnya ngomong begitu, pasal 1 ayat 2. Loh, kalau sekarang Mas, mohon maaf, masuk ke birokrasi yang sifatnya ada nilainya. Wah, kita langsung Bapak ngapa? Mas, dalam prosesnya rakyat itu seolah-olah merasa dicurigai terus. Emang rakyat itu bukan musuh. Kan dibuat susah juga. Ya itu dia, rakyat itu bukan orang yang harus dibuat susah. Rakyat itu pengabdi. Kembalilah ke undang-undangnya dulu. Enggak, ini saya buat susah, saya lembutkan lagi Mas. Apaan? Ada sebagian yang masih mau membuat susah gitu loh Mas. Waduh. Ada sebagian birokrasi yang Tapi kan ada sebagian yang pengen berlaku baik juga, Mas. Tapi kalau mereka di lingkungan seperti itu semua, piye? makanya birokrasi itu dengan kondisi yang sekarang ini menciptakan biro jasa. Kan cocok, birokrasi biro jasa. Biro jasa untuk proyek ini melalui ini. Anu pengganti kata mediator lah, kalau lebih keren lah. Bikin KTP aja pakai biro jasa Mas. Kan ada namanya dewan komisi sekian. Semua itu bicara itu udah jelas benar depan mata. Mas, masa nggak ngelihat sih? Kita obrolan kita agak ngarungi dulu. Saya tolong jawab keresahan saya Mas. Apa? Kopiku ada di sana, tampil dulu. Keresahannya piye? Aku mau ngopi ini juga nunggu. Tadinya mau tak ambilin Mas. Jadi nuwun sewu nih, saya nggak mau. Kejedot lagi. Apa. Memang sengaja di setting rendah supaya kita kelihatan bright gitu kan. Piye mau nanya. Jadi gini Mas, dari fakta saya sih tetap ini berpikir Mas, berita yang ada di media itu puncak-puncaknya tuh tetap saya klasifikasi bisa naik turun ya Mas ya. Tapi politik itu mendominasi Mas. Politik itu apa sih? Ya cerita-cerita yang bicara kaitannya dengan kekuasaan lah. Kalau bahasa saya politik adalah seni berkuasa. Seni berkuasa lo bukan seni memimpin lo, beda lo pemimpin sama penguasa. Makanya rame demo soal masa jabatan presiden segala macam gitu kan. Nah dari situ kan muncul opini Mas. Iya. Opini pro dan kontra, ada yang mendukung si ini. Malah ada kejadian kemarin sedikit sampai ada korban dari warga negara kita yang apa boleh dibilang ini kok jadi negara Pancasila kok jadi begini ya. Saya mikirnya gitu. Yang mana kasusnya? To the point deh. Iya, kasusnya inilah boneka digebukin. Iya, saya sebutin namanya aja Bang Ade Armando kemarin. Inisial kayak apa kayak. Dia mah open banget nih. Enggak, saya keterbuka aja kan. Kita nggak usah menutup-nutupi bahwa enggak, saya menggelitiknya begini, saya tidak akan mempermasalahkan pihak-pihak yang ini. Negara kita Pancasila loh gitu. Tiap mungkin di sekolah mereka itu kalau hari Senin Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kerakyatan, tapi output yang muncul itu karena ranah politik itu orang bisa di reset pikirannya itu menjadi gimana Pak? Saya meyakini bukan diri mereka, siapapun ya. Taja boleh. Maksudnya siapapun di blok manapun. Taja boleh ya. Iya kan? Boleh ya. Bisa jadi omongan saya benar, bisa jadi salah. Kalau salah langsung dikonfrontir ya. Oke. Satu, ada kekerasan yang sifatnya fisik yang dialami. Satu lagi ada kekerasan yang sifatnya verbal. Dia melakukan kekerasan yang mana sehingga bertemu dua kekerasan tadi. Harus fair loh. Kita cek mundur apa yang dia sampaikan. Sehingga aku orang reaksinya seperti itu. Fine, itu sudah terjadi. Cuman saya belum tahu. Bukan masalah celana yang ngambil siapa Mas, kenapa nggak beli lagi aja yang baru. Cari yang ngambil celananya ya. Cari dong siapa yang nyuruh dia datang. Enggak ya, jadi kan hari siapa yang nyuruh dia datang. Jadi kan ya itu adalah bahasa saya itu menjelentrehkan, menjabarkan, elaborate.
Ada strategi-strategi, pola-pola apa ya. Jadi ini kan kalau pola-pola tadi kan sebenarnya kan pola-pola itu adalah divide et impera yang terjadi di rakyat sendiri. Rakyat tuh diadu domba seperti ini. Iya, dan beritanya itu memang digoreng. Hah? Digoreng. Goreng ya? Berita Di itu medsos lagi ya? Iya, cerita yang sepenggal-sepenggal nanti dipecah lagi, dipotong-potong lagi, pecah-pecah lagi supaya masyarakat itu tetap terkondisi, Mas. Oh. Terkondisi pro dan kontra. Terkondisi salah, terkondisi bodoh, terkondisi nggak tahu, terkondisi bisa diarahkan, terkondisi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Yang jelas kepentingan politik. Tapi yang saya pikir lagi-lagi, Mas, ini kan skenario seperti ini. Terus anggaplah ada yang men-setting. Yang men-setting ini ada yang setting lagi. Tak ulang ya, Mas ya. Yang dulu kita pernah bahas ya. Jadi rekan-rekan pemirsa coba tolong buka video sebelumnya ya. Oke. Di situ pernah Mas Medi inform bahwa politik itu sifatnya tuh luhur. Betul ya? Plato itu, Mas. Oke. Sebenarnya sekarang kita rubah. Kita rubah ya. Politik itu tolonglah dirubah. Saya udah bawa yang kedua ya. Bukan lagi seni berkuasa, tapi jadikanlah sebagai seni memimpin. Karena pemimpin dengan penguasa itu beda. Kita pernah bahas sebelumnya. Dan ini nggak ngerti. Jadi pada saat di tengah sampai level atas itu berkuasa, ya udah di situ di dalamnya ada strategi adu domba. Bisa lo pola pikir orang tuh di brainwash sampai saling musuhan. Iya. Nggak berkuasa itu kan akhirnya punya kewenangan. Oke, dan punya kewenangan itu si pemerintah tadi, maka saya akan buat ke lembaga-lembaga lain buat ngawasin rakyat tadi. Saya siapkan hukum-hukumnya. Sehingga yang rakyat tadi mau kritis, mau minta. Sebenarnya pemberontakan dimanapun kalau kita bicara pemberontakan, pergolakan, kalau kita bilang lebih kecil lagi, friksi-friksi, ketidaksepakatan itu karena ketidakadilan, Mas. Jadi kalau mau jujur aja, kita geser ke Pancasila, mengenai radikalisme, intoleran, ya, berujung ke terorisme, ya, itu ada tidak pahamnya mengenai Pancasila. Tadi Mas Medi bilang mengenai Pancasila ya. Iya, saya udah nyebutin Pancasila. Tidak memahami Pancasila, dikira Pancasila itu hafalan. Pancasila adalah perilaku setiap kita yang harus terwujud sebenarnya. Iya. Karena dalam diri kita ini mengalir setiap sila tadi. Kalau saya bedah lebih lanjut pasti ketemu. Kita nih ngobrol udah nabrak-nabrak macam-macam loh, Mas. Nggak apa-apa. Tapi belum tentu yang dengar ini pun hatinya merasa tertabrak. Siapa tahu di otaknya beku. Enggak nabrak macam-macam. Hatinya buta, repot kan? Enggak, juga jangan mendeskripsikan mereka berhati buta, Pak. Ini, Mas. Salah ya? Enggak. Jadi harusnya? Belum tercerahkan. Oh ya ampun. Halus bahasanya. Gue seneng kalau Mas Medi udah ngomong halus bahasanya. Enggak, Mas. Saya sendiri juga belum tercerahkan, Mas. Walaupun kita disinari lampu ini, pikiran saya belum cerah, Mas. Ya, pencerahan pertama ya, tadi mengenai kata pengabdi. Pengabdi. Terus kemudian penyadaran. Penyadaran. Oke, saya ulang, bukan sekedar kata ya. Yang di atas tadi adalah bukan politik nih, Mas. Kepemimpinan. Iya. Itu butuh strategi juga. Kalau orang jadi pemimpin tuh malah sedih sebetulnya. Tapi kalau orang jadi suaranya dapat sekian, langsung sujud mau syukur. Terus mengundang orang-orang, wow. Nggak habis-habis. Iya kan? Ngundangnya udah berapa? Pertunggaran. Anggaran. Semua bicara anggaran, Mas. Kita harus tahu dulu settingan anggaran itu dari mana. Iya, saya kok berpikirnya itu, Mas. Ini hanya bagian skenario kecil yang terjadi di negeri ini. Mas Medi kan di negaramu ini ya, dipikir negaramu ini nyusun anggaran loh, Mas. Gimana? Dipikir negaramu ini nyusun anggaran, APBN segala macam. Cek kalau nggak percaya ya. Ada nggak pengaruh dari pihak angin lalu, angin luar itu ya? Oh, jelas ada. Yang ngatur Ada. Pengaruh APBN, sehingga kita diminta untuk selalu berhutang dan tidak lepas hutangnya, akan terus menerus berhutang supaya tanahmu yang kaya ini ya akan mereka kuasai hasil buminya, termasuk sumber daya manusianya. Mas, kalau kita nggak peka, Mas, hutang yang kita tanggung saat ini sebenarnya kita sedang menggadaikan generasi berikutnya. Nah, itu kan sekarang gini. Ini lagi-lagi subjektif atau objektif gitu kan. Argumentasinya ada, Mas. Iya, nggak apa-apa. Hutang itu kan dari masa lalu ke sekian, kita hutang sekian gitu kan. Nggak apa-apa. Penjelasan itu dengan data-data gitu. Nah, tapi hutang itu apa sih sebenarnya sih? Hutang itu ya. Kenapa sih kita berkompetisi sama satu hal yang kita sendiri nggak tahu? Tak ceritain, Mas ya. Aku ini merdeka duluan, Mas.
maju duluan. Aku ngeliat dari kayangan loh Mas, jadi ngeliatnya lebih view-nya lebih luas ya. Sorry saya kalau begini nih saya serius loh Mas. Maksudnya saya Iya, dengerin. aku juga serius Mas. Dari tadi kita juga serius nih. Pemirsa aja nih kadang-kadang nih, ini bukan dagelan loh, ini serius. Iya, Kemarin betul. begini. Nah sekarang sampai di mana tadi tuh? Gue lupa deh tuh. Negara ini punya data-data apa tadi lupa saya juga. Gara-gara Ini kalau nyolot saya mohon maaf Mas. Enggak, memang kita selalu ini keresahan itu menimbulkan semangat Mas. Nah, iyalah. Semangat untuk kita Tapi bisa ingat, mencoba. semangat di bawah pun dikelola Mas, supaya benturan. Nah, kalau udah benturan horizontal ya repot. Akhirnya rakyat nanti diadu sama aparat, padahal sama-sama rakyat untuk mengekalkan kepentingan yang di atasnya lagi. Enggak, anggaran tadi. Oh anggaran Jadi benar juga. bikin anggaran. Apakah karena Mas Bayu ngomong apakah orang negara ini malah menyusun anggaran terus ada kaitannya dengan gimana? Ada intervensinya nggak dari luar? Supaya kita berhutang terus. Saya simpel aja sih saya bilang. Bahkan pada posisi strategis kan ada negosiasi Mas. Nah itulah. Negosiasi yang levelnya itu bukan skalanya. Saya berpikirnya sih. Oke, sekarang Karena saya ada data sih Mas. Maksudnya ada obrolan yang kayak gini. Boleh. Emang kita nggak boleh harus keluarin data, Mas. Biar aja pemirsa juga nyari data sendiri. Mereka juga harus objektif dong ya. Dengerin begini harus aware, bukan data gitu ya. Mas, sampean ini ya kan pengusaha. Dah, pengen buka di tempat lain nggak? Tak buka deh. Saya bangun jalan di mana-mana, pelabuhan. Wah, pokoknya hebat segala macem. Saya bilang buat kepentingan rakyat. Di satu wilayah tertentu mahal bensinnya, Mas. Motor juga susah, apalagi mobil. Nah, jalannya dibangun tuh buat siapa kalau buat kepentingan sampean? Pengusaha dulu, Mas. Jadi di beberapa tempat tanah yang disertifikatkan dan terkesan buru-buru mensertifikatkan adalah sebenarnya untuk memetakan daerah mana yang belum tersertifikasi, nanti masuklah ke hak guna usaha lah segala macam, diproyekkan, itu nanti timbul konsesi lah apalah segala macam ya. 30 tahun sekian tahun untuk pengelolaan ya. Ke gua berapa? Kan nggak harus terbuka. Waduh, saya nggak sampai tuh ke situ. Kalau misalkan saya salah, ya coba saling selidikin. Semua bicara seperti itu, nggak beli di depan, Mas. Jadi pada saat nanti itu jalan itu nanti oke, kita nih lupa sesuatu. Pada saat kita membangun, ini daerah Sirkum Pasifik di sini loh. Cincin api nih di sini. Pada saat itu mudah-mudahan tidak terjadi. Pada saat bencana di mana kita punya uang nggak buat merawatnya aja mahal lah Mas. Belum lagi memperbaikin. Sorry, bagaimana kalau dijual aja? Bangun sepotong dijual, bangun sepotong dijual. Ya negara kita kan bukan dagangan begitu. Please berpikirlah sebagai konsep pemikiran sebagai seorang pemimpin, bukan pedagang. Hati-hati, banyak sekali ternyata usahawan yang berkedok negarawan. Ya, memang kan itu udah fakta dari dulu, Mas. Ketika bicara untuk menjadi penguasa harus punya basic dana. Karena ada satu sebenarnya, demokrasi kita itu agak semu-semu gimana. Karena rakyatnya juga kan maunya apa ya? Mereka mau mengikuti pemimpin yang istilahnya tajir. Nggak usah perlu kita punya konsepsi besar lah. Yang Mas Bayu mau jadi punya berapa puluh miliar, oh bisa didukung ya kan. Akhirnya konsep itu semua dari rakyat semuanya sampai ke atas berbicara masalah uang. Nah, itu di bawah pada saat pencoblosan segala macam kita pernah bahas sebelumnya, ya terima uang segala macam di awal untuk nyoblos si anu, malah ada yang bahaya coblos, terima aja duitnya kita coblos yang lain. Artinya kan nerima pada saat itu sebenarnya sedang menggadaikan masa depannya, seminimalnya adalah 5 tahun. Syukur-syukur kalau hutang itu akan selesai dalam 5 tahun berikutnya. Itu biasanya panjang, Mas. Tadi Mas Medi bilang hutang warisan itu juga udah lebih dari 5 tahun. 10 tahun kan dia, Mas? Iya. Kurang lebih seperti itu. Sekarang yang saat ini pun melakukan hal yang sama, nambah lagi utang. Itu berarti akan ada generasi berikutnya yang nanggung. Kurang lebih seperti itu. Kita lompat-lompat bicara ini. Tapi Nah, artinya gini, Mas. Kalau saya si negara maju tadi duluan ya, saya kan merdeka lebih dulu, lebih maju lebih dulu. Ya, sampai harus beli barang saya. Kalau enggak barang saya nggak keluar nih. Saya membuat Anda lebih maju. Saya puji-puji Anda dari riset internasional segala macam. Ya, oke dong, seneng dong. Potensi segala macam. Wah, Anda bisa jadi macan Asia, negara besar, negara segala macam. Maka peringkat negaramu dinaikin waktu itu ya, supaya seneng ya. Supaya apa? Supaya bisa beli barangku, Mas. Kan lucu ngutangnya lewat gua, lo beli barang gua juga. Tapi lo nggak tahu. ya itu. Belum lagi diciptakan tuh jalan sutra modern supaya gue bisa jual barang ke tempat lo lebih murah. Lo ngutang aja lewat gua. Berarti kan sebenarnya kan cara berpikirnya itu loh.
Enggak Mas, kita bicara kalau Mas Bayu nih agak sedikit mengkritik juga ini, mengkoreksi lah. Tapi memang hak setiap warga negara untuk bisa membaca realitas. Gue ngomong gini ya, satu, saya bukan warga negara di tempat ini. Saya warga negara Kayangan. Ternyata Kayangan nggak ada negara mana yang bebas, kemana aja boleh. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan murni yang bersumber dari Kayangan. Kayangan. Coba tolong bantu dicek. Jernih Kayangan tuh melihat. Tolong bantu dicek ya. Pasal 28. Boleh nggak saya berbicara? Sampai boleh berbicara nggak? Dilindungin nggak? Bahkan anak-anak STM yang ikut kakaknya untuk bergerak pun lalu dimusuhin, tanya anak STM itu pemilih bukan nantinya, punya hak suara nggak di demokrasi? Mereka adalah yang voter, pemilih pemula. Boleh nggak mereka ikut demo? Lah ikut rakyat juga kan? Ibu-ibu yang lain ada mau ikut demo, pengojek online, pedagang rakyat yang lainnya boleh nggak ikut demo? Tapi ini murni bukan Mas? Murni atau tidak murni saya bicara pasalnya. Oh. Kebebasan berserikat berkumpul ya, ada undang-undangnya tuh Mas. Jadi si aparat itu bertugas untuk mengawasi, dan si yang melakukan demo juga harus tahu diri tidak anarkis. Nah itu Mas. Kenapa harus dibungkem? Lo pasalnya gimana? UUD loh. Enggak jadi. Undang-undang dasar. Sumbernya semua adalah Pancasila. Berarti semuanya memahami Pancasila enggak? Jadi agak lucu Mas. Makanya kenapa saya berpikir soal Nusantara sudut lucu, karena ada sudut-sudut yang di Nusantara ini kalau kita cermati jadi lucu. Nusantaranya nggak lucu Mas. Nusantara sangat serius di imperium. Rakyat yang mengelola dan rakyat yang di bawah itu jadi lucu-lucu lihatnya. Rame. Makanya sampai saya pernah menulis begini, sekarang itu orang-orang yang intelek itu bukan lahir dari akademis. Dari mana? Dari kesadaran batin diri dia untuk menyikapi. Gua sepakat Mas. Menyikapi karena sesungguhnya realitas. Revolusi nanti ya, revolusi harus ada tokohnya, dan revolusi yang diminta ya bukan revolusi untuk pergantian A, pergantian B, pergantian C, bukan. Revolusilah dirimu sendiri, pemikiranmu berdasarkan kesadaran. Kesadaran apa? Satu, kesadaran bertuhan. Kedua, kesadaran untuk merespek sesama anak bangsa. Ketiga, kesadaran sebagai satu kesatuan. Yang keempat, kesadaran untuk berdiskusi sebelum memutuskan sesuatu. Yang